Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Budiman, jumpa lagi dengan saya Eko Agus Iswanto. Saat ini mohon izin saya akan sharing, kita belajar bersama terkait dengan materi perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Tepatnya ini adalah yang bab yang kedua. Untuk yang bab 1 sudah saya upload dalam video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan perencanaan berbasis data atau PBD, khususnya untuk definisi kerangka dan struktur profil pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam alur materi perencanaan berbasis data dan struktur pendidikan ini ada 4 bab ya. Bab pertama sudah kita pelajari pada video sebelumnya terkait dengan merdeka belajar dan perencanaan berbasis data. Kemudian yang saat ini kita akan pelajari adalah terkait dengan bab 2, yakni profil dan platform rapor pendidikan ya. Adapun bab 2 ini akan kita bagi menjadi beberapa video begitu Bapak Ibu. Kemudian bab 3 dan 4 nanti juga akan kita bahas untuk video-video berikutnya. Nanti semua link terkait dengan video-video terkait dengan materi PBD mulai dari bab 1 sampai bab 4 akan saya lampirkan pada deskripsi video ini. Jadi ini Bapak Ibu yang saat ini akan kita pelajari yaitu terkait dengan bab 2, video bab 2 profil dan platform rapor pendidikan, khususnya untuk yang definisi kerangka dan struktur profil pendidikan. Jadi sekali lagi kita akan mempelajari PBD terkait dengan definisi kerangka dan struktur profil pendidikan. Adapun tujuan daripada kita mempelajari terkait dengan materi ini adalah yaitu untuk memahami definisi kerangka dan struktur profil pendidikan. Untuk tujuan-tujuan berikutnya ini nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe channel Eko Agus Iswanto, mohon di subscribe. Kemudian jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar selalu update informasi-informasi dan video-video dari channel Eko Agus Iswanto. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan definisi profil rapor pendidikan ya dan platform rapor pendidikan. Jadi profil pendidikan ini adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Jadi ini adalah terkait dengan apa itu profil pendidikan. Berikutnya adalah terkait dengan rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan itu sendiri adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Ya, jadi ini adalah terkait dengan kinerja daerah melalui Dinas Pendidikan Daerah dan satuan pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun yang akan ditampilkan mulai tahun 2023 nanti. Adapun platform rapor pendidikan merupakan aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Jadi platform rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya. Nah, nanti siapa saja yang bisa akses itu nanti akan saya jelaskan pada bagian-bagian atau video berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan ya. Jadi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah perangkat dan cara untuk satu, mengidentifikasi akar permasalahan. Yang kedua adalah refleksi capaian pendidikan jauh ini seperti apa ya. Kemudian didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini bukanlah perangkat ya dan cara untuk yang satu menghukum dan mencari siapa yang salah ya. Jadi tidak digunakan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah, tidak untuk meringkatkan satuan pendidikan dan daerah, tidak juga untuk membanding-bandingkan pencapaian, juga tidak untuk menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna ya. Ini ya, jadi perbedaan sejatinya rapor pendidikan yang dan perencanaan berbasis data itu adalah untuk
ini ya, mengidentifikasi permasalahannya, merefleksikan capaian pendidikan sejauh ini, dan mendiskusikan secara konstruktif dengan berbagai panggung kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan. Jadi bukan untuk yang ada di sini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah bahwasanya dasar hukum PBD itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan dan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi mulai dari PAUD sampai Dikdasmen ya. Kemudian adapun PP nomor 57 tahun 2021 pasal 28 bunyinya seperti ini ya. Jadi perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan ya. Kemudian pasal 48 evaluasi pendidikan dan pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana evaluasi pasal 1 dilaksanakan terhadap A. pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Kemudian untuk Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pasal 24 ya, bunyinya seperti ini, mulai dari evaluasi sistem pendidikan dan oleh pemerintah daerah berdasarkan profil pendidikan daerah. Kemudian evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 26 hasil evaluasi sistem pendidikan dan oleh pemerintah daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan untuk menyesuaikan kebijakan perencanaan program dan dalam rangka peningkatan akses mutu relevansi dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Ada pasal 28 hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi masalah pendidikan, kemudian menemukan akar masalah dan perumusan langkah perbaikan. Berikutnya adalah perencanaan program. Jadi ini adalah terkait dengan dasar hukum terkait dengan PBD atau perencanaan berbasis data. Profil pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan. Sumber datanya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya profil pendidikan ini berasal dari mulai dari asesmen nasional ya, mulai dari KM, survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar, juga data dari Dapodik, kemudian data pendidikan Kemenak, kemudian plafon digital guru dan kepala sekolah ya, kemudian ada juga tracer study SMK, data GTK, BPS dan lain-lain. Jadi ini sumber data dari profil pendidikan tersebut. Kemudian itu kemudian menjadi laporan evaluasi plafon rapor pendidikan ya, mulai dari profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah ya. Isi komprehensif bersifat diagnotis, nanti akan muncul berupa rapor satuan pendidikan maupun rapor pendidikan daerah ya. Jadi ini nanti sumber data itu akan muncul dalam bentuk rapor Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, nanti bentuknya rapornya seperti apa dan siapa yang akses dan nanti menu-menunya apa saja yang dalam rapor pendidikan tersebut nanti akan kita ulas pada video berikutnya. Kemudian ini dijadikan menjadi evaluasi Bapak Ibu yang hormati, mulai dari evaluasi diri internal ya, evaluasi diri sekolah, kemudian evaluasi dari Pemda untuk sekolah. Ini adalah terkait dengan mandiri ya, bagian siklus perencanaan. Kemudian evaluasi diri Pemda itu dalam diri bagian siklus perencanaan juga. Kemudian selain bentuk evaluasi dalam evaluasi diri internal, ini juga digunakan untuk evaluasi eksternal ya, evaluasi pendidikan daerah itu terkait dengan bagaimana akan menentukan ya terkait dengan reakreditasi sekolah tersebut oleh BAN ya, visitasi hanya kepada sekolah dengan kriteria tertentu. Jadi untuk rapor pendidikan ini menjadi salah satu pertimbangan oleh BAN SM dalam rangka sekolah tersebut berhak terakreditasi ya, ataupun harus divisitasi terkait dengan reakreditasi, nilai dari reakreditasi sekolah tersebut ya. Kemudian juga ini ada insentif terkait dengan kinerja sekolah, ini adalah dari Kemendikbud. Nah,
Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti dari evaluasi internal ini nanti bisa digunakan untuk sebagai RKTS ya, juga dari untuk RKPD ya. Ini nanti rencana kerja tahunan sekolah ya. Kemudian dari evaluasi eksternal itu bisa menjadi untuk SPM atau akreditasi ya, terkait dengan evaluasi pendidikan daerah atau rekomendasi dari BAN SM. Bapak Ibu yang saya hormati, profil pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Yang pertama adalah single source of data ya, atau SSO, sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, untuk alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau outputnya ya. Yang ketiga adalah instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Yang keempat itu adalah untuk profil pendidikan menjadi sumber data untuk mewawancarai tingkat satuan pendidikan dan perencanaan tingkat pemerintah daerah. Yang kelima, instrumen yang meringankan beban administrasi ya, jadi maksudnya adalah menjadi instrumen yang meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi yang beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Profil pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Bahwasanya rapor pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan atau SMP dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran. Ya, dari 8 standar pendidikan, ya, jadi kalau dalam rapor pendidikan ini nanti ada output, proses, sama input, Bapak Ibu hormati ya. Outputnya ini adalah terkait dengan standar kompetensi lulusan ya, mulai dari mutu dan relevansi hasil baca peserta didik, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini adalah untuk bukan untuk satuan pendidikan. Nah, ini output ini ditentukan oleh prosesnya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam SNP itu proses itu meliputi dari standar visi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Ya, di sini kalau dalam rapor pendidikan atau rapor sekolah ini terkait dengan elemen D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, proses itu sendiri ditentukan oleh input ya. Nah, adapun inputnya ini kalau dalam SNP itu adalah standar yang ke-6 sampai ke-8, mulai dari standar GTK, pembiayaan, dan standar Sarpras ya. Ini elemennya kalau di dalam rapor pendidikan ini ada elemen E dan C. Maaf, C dan E ya. Itu mulai dari C-nya adalah kompetensi dan kinerja GTK, sedangkan E-nya itu adalah pengelolaan satuan pendidikan. Jadi alurnya Bapak Ibu dalam rapor pendidikan ini adalah terkait dengan, pertama kita lihat outputnya ya, outputnya yang terdiri dari elemen A dan B itu nanti akan ditentukan oleh proses ya. Proses ini kalau dalam rapor pendidikan ini adalah yang elemen D. Proses itu sendiri juga akan ditentukan oleh input ya, mana inputnya itu adalah elemen C dan elemen E. Jika dikonversikan dalam standar nasional pendidikan, ini output ini adalah standar utama ya, kemudian proses itu 2-5 dan input adalah 6-8. Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam beberapa tingkat. Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1, indikator level 2 terdiri dari beberapa indikator level 2. Maaf, indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2 dan indikator level 2 terdiri dari beberapa indikator level 3. Beberapa indikator level 2 tidak memiliki ya, indikator level 3 dan beberapa indikator level 1 tidak memiliki indikator level 2. Maka jika dibuat dalam bentuk bahkan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, ini dimensinya. Kemudian indikator level 1-nya seperti ini ya, dari dimensi itu memiliki indikator level 1. Kemudian level 1 memiliki indikator di level 2 ya, tapi tidak semuanya ya, ini tidak memiliki indikator di level 2. Nah, sedangkan yang sini memiliki indikator level 2. Kemudian dilanjutkan di sini tidak memiliki indikator level 3, tapi di sini adalah memiliki indikator level 3. Ini adalah gambaran atau penggambaran dari yang dimaksud pada keterangan di atas itu. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang saya hormati untuk materi yang saat ini terkait dengan PPD yang
kita bahas. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Semoga saja bermanfaat. Sukses selalu, belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.